Oke, jadi setelah kita belajar di segmen satu tentang apa itu technical analysis dan fundamental analysis, nah kita masuk ke dasar daripada technical analysis. Jadi hal yang paling penting dari technical analysis itu adalah mengenal yang namanya trend. Apa itu trend? Jadi sesuai dengan kalimatnya, katanya, sorry, tren ini artinya sesuatu yang hype. Jika teman-teman saat ini contohnya memang sedang tren dari celana skinny atau skinny jeans, ya itulah tren, yaitu sesuatu yang hype. Sesuatu yang memang sedang digandrungi oleh market seperti itu. Jadi jika teman-teman melihat pergerakan saham seperti ini, jadi saham itu dia nggak bergerak naik, 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 kecuali di saham yang memang volatilitasnya tinggi. Tapi saham yang pergerakannya baik, itu pergerakannya seperti ini. Dia bisa naik, kemudian pasti ada koreksi. Kemudian dia naik lagi, ada momen dia koreksi. Naik lagi dan ada momen dia koreksi. Naik lagi dan ada momen dia koreksi. Jadi pergerakan yang seperti tangga inilah yang dinamakan pergerakan yang sehat. Ketika setiap saham koreksinya itu enggak lebih rendah daripada low sebelumnya. Jadi ketika dia koreksi di sini, dia enggak nyampe di sini. Dia masih lebih tinggi dan membentuk lebih tinggi. Maka terbentuklah suatu yang namanya trend line. Dan inilah yang kita namakan dengan trend line. Saya catat ini trend line 1. Nah, sehingga jika teman-teman sempat salah posisi nih, belinya di pucuk, tapi kemudian sahamnya koreksi, tapi kita lihat jelas kalau ini dia masih berada dalam trennya. Sehingga kalau teman-teman nggak buru-buru cut loss, di sini bisa nambah posisi, maka di sini teman-teman udah cuan. Seperti itu. Nah, bagaimana salah satu prakteknya, ini contoh, mungkin ini saham MDKA, di mana di tahun 2020 awal, dia membentuk low di sini, dan dia membentuk satu trend line di sini. Nah, terlihat bahwa beberapa kali MDKA melakukan retest dari trend line-nya, dan terakhir dia break di sini. Nah, jadi ketika ada hal seperti ini, maka artinya MDKA sudah break daripada uptrend lainnya. Pertanyaannya kan satu, apakah ini menjadi bearish? Nah, kita perlu melihat bahwa jika suatu saham breakdown daripada trend lainnya, maka dia tidak bisa langsung dikatakan bearish. Penembusan trend line sementara itu adalah hal yang lumrah. Biasanya market akan membuat suatu fraksi di bawah sehingga dia membentuk trend line yang baru. Dan itu kita namakan sebagai trend line yang kedua. Seperti ini, soal ini gambarnya nggak terlalu pas. Jadi seperti mungkin yang terjadi di MDKA, ini kasus ketika terjadi PSBB ya. Trend line-nya tembus dan dia membuat trend line yang kedua, yaitu di sini. Nah, perhatikan saham MDKA ketika dia menyentuh trend line kedua, dia membentuk berbagai banyak formasi bullish, yaitu yang dibentuk di sini. Dan dia berhasil mempertahankan trend line keduanya, sehingga MDKA ketika breakdown dari trend line pertama itu nggak bisa dikatakan bearish. MDKA akan dikatakan bearish jika dia membuat trend line ketiga, dan kemudian dia breakdown dari trend line yang ketiga, sehingga di sini ada trend line kedua, di sini ada trend line ketiga, dan disinilah dikatakan downtrend atau bearish. Hukum ini merupakan hukum yang diciptakan oleh Dow Theory yang dinamakan dengan fan principle. Jadi bentuknya seperti kipas ya. Jadi di mana jika ada satu saham yang uptrend, dia jebol trend line pertama, trend line kedua, sampai trend line ketiga baru dikonfirm sebagai pergerakan yang downtrend. Sehingga di kasus MDKA seperti ini, sahamnya masih dikatakan uptrend. Nah, selanjutnya yang perlu kita lihat adalah major trend line. Apa itu major trend line? Major trend line itu merupakan trend line utama. Jadi ketika MDKA membentuk trend line baru, yang ini udah bisa dihapus karena nggak dipakai lagi. Dia membentuk trend line kedua, dan kita perlu melihat major trend line. Mungkin kalau teman-teman melihatnya seperti ini, maka MDKA akan terlihat downtrend. Ya, jelas sekali dia turun ke bawah. Di sini terbentuk satu trend line yang jelas sekali menurun.
Tapi kalau teman-teman perhatikan, ternyata trendline daripada MDKA secara short term dia memang koreksi, dia memang bearish. Tapi kalau kita lihat secara major, yaitu major trendline-nya itu masihlah berada di dalam pergerakan bullish-nya. Sehingga tren-tren kecil ini kita nggak perlu terlalu fokus sama tren-tren kecil ini. Nah, itu fungsi pengenalan tren. Jadi jika teman-teman melihat suatu saham yang seperti ini, maka teman-teman bisa keluar dulu dan melakukan posisi ulang, yaitu di dekat-dekat tren lainnya. Seperti itu. Jika suatu saat pergerakannya mungkin seperti ini, maka areal inilah yang menjadi kunci dari setiap pembelian. Seperti itu. Nah, sekarang kita sudah melihat pergerakan dari saham yang uptrend. Bagaimana dari pergerakan saham yang downtrend? Prinsipnya sama. Jadi ketika pergerakan saham turun, nah, dia akan membentuk downtrend line di sini. Nah, ketika suatu saham ini menembus trendline pertamanya, dia akan condong membentuk trendline kedua. Sehingga terbentuklah trendline kedua biasanya di sini. Nah, setelah dia break lagi dari sampai trendline ketiga, maka saham ini bisa dikatakan memulai fasenya, yaitu fase yang dinamakan dengan fase trend atau bullish. Dan ini juga yang dinamakan dengan fan principle, yaitu mengenai trendline pertama, trendline kedua, dan trendline ketiga. Ini adalah titik kunci dari pergerakan saham untuk memulai fase downtrend menjadi fase uptrendnya. Kita lihat contoh mungkin ada di saham Indosat, di mana kita lihat saham Indosat itu terlihat dari tahun 2019 akhir, puncak tertingginya itu ada di 4.000. Kemudian dia membentuk satu trend line di sini. Selanjutnya ISAT membuat trend line kedua, dan terakhir dia membentuk trend line ketiga. Di trend line ketiga ini, ISAT memulai fase bullish yang baru. Dan hingga sampai saat ini, ISAT masih membentuk trend line yang uptrend. Jadi ini merupakan salah satu hukum fan principle di mana kita mesti bisa melihat tren. Jadi kalau teman-teman melihat suatu saham yang dia turun terus, teman-teman harus hati-hati. Mungkin teman-teman bisa salah posisi. Nah, seorang trader itu wajib memilih saham yang uptrend dan tidak menjadi kontrarian. Kontrarian itu merupakan kita menjadi melawan market. Ketika sahamnya turun, ya kita malah beli. Ketika sahamnya naik, kita malah jual. Jadi ketika kita menemukan saham-saham yang begini, ya udah hold aja. Tapi ketika menemukan saham yang dia terus membentuk lower low, harga semakin turun, ya teman-teman harus siap-siap memotong posisi untuk mencari posisi lain yang lebih baik. Seperti itu.